Shalom saudara, selamat pagi. Selamat berjumpa kembali dalam Renungan Harian edisi Selasa 31 Maret 2026. Salam sejahtera bagimu, kasih karunia dari Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus memenuhi saudara. Amin. Puji syukur kita panjatkan kepada Tuhan Yesus Kristus yang telah mengaruniakan kita kehidupan dan kesempatan untuk menikmati hari baru. Diperkenankan kita berada pada akhir bulan Maret. Saudara, mari kita bersama-sama bersatu untuk mendengarkan dan merenungkan kebenaran firman Tuhan melalui 1 Korintus pasal 1 ayat 18 sampai ayat 30. Siapkan hati untuk mendengarkan suara Tuhan. Sebelumnya mari kita bersama satu dalam doa. Tuhan, firman-Mu lah yang menjadi pelita bagi langkah kami. Karena itu kami siap untuk membaca, mendengarkan suara-Mu Tuhan, melalui firman-Mu yang akan kami baca dari 1 Korintus pasal 1 ayat 18 sampai ayat 30. Tuhan, dalam kuasa Roh Kudus-Mu, hati kami dan pikiran kami akan dibuka dan diisi dengan hikmat dan pengetahuan daripada-Mu saja. Sehingga kami memahami apa yang Tuhan ingin nyatakan bagi kami dalam kehidupan ini. Ajar kami untuk merendahkan diri dan menerima hikmat daripada-Mu yang membawa keselamatan dan kehidupan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, firman yang hidup, kami berdoa. Amin. 1 Korintus pasal 1 ayat 18 sampai ayat 30. Hikmat Allah dan hikmat manusia. Sebab pemberitaan tentang salib memang adalah kebodohan bagi mereka yang menuju kebinasaan. Tetapi bagi kita yang diselamatkan, pemberitaan itu adalah kekuatan Allah. Sebab ada tertulis, aku akan membinasakan hikmat orang-orang berhikmat, dan kearifan orang-orang arif akan kulenyapkan. Di manakah orang yang berhikmat? Di manakah ahli Taurat? Di manakah pembantah dari dunia ini? Bukankah Allah telah membuat hikmat dunia ini menjadi kebodohan? Sebab karena dunia dalam hikmat Allah tidak mengenal Allah oleh hikmat, Allah berkenan menyelamatkan mereka yang percaya oleh kebodohan pemberitaan Injil. Orang-orang Yahudi menghendaki tanda dan orang-orang Yunani mencari hikmat. Tetapi kami memberitakan Kristus yang disalibkan, untuk orang-orang Yahudi suatu batu sandungan, dan untuk orang-orang bukan Yahudi suatu kebodohan. Tetapi untuk mereka yang dipanggil, baik orang Yahudi maupun orang bukan Yahudi, Kristus adalah kekuatan Allah dan hikmat Allah. Sebab yang bodoh dari Allah lebih bijaksana daripada manusia, dan yang lemah dari Allah lebih kuat daripada manusia. Saudara-saudara, ingatlah bagaimana keadaan kamu ketika kamu dipanggil. Menurut ukuran manusia, tidak banyak orang yang bijak. Tidak banyak orang yang berpengaruh. Tidak banyak orang yang terpandang. Tetapi, apa yang bodoh bagi dunia, dipilih Allah untuk mempermalukan orang-orang yang berhikmat. Dan apa yang lemah dari dunia, dipilih Allah untuk mempermalukan apa yang kuat. Apa yang tidak terpandang dan yang hina bagi dunia, bahkan apa yang tidak berarti, dipilih Allah untuk meniadakan apa yang berarti, supaya jangan ada seorang manusia pun yang memegahkan diri di hadapan Allah. Namun, oleh Dia kamu berada di dalam Kristus Yesus, yang oleh Allah telah menjadi hikmat bagi kita. Ia membenarkan dan menguduskan dan menebus kita. Amin. Firman Tuhan. Hikmat Allah dan hikmat dunia. Itulah tema kita saat ini. Saudara,
Dunia kita kini dipenuhi dengan orang-orang yang gemar memuja kebijaksanaan manusia yang ukurannya kerap kali didasarkan atas gelar, kehormatan, dan status sosial. Nilai-nilai agama seperti kerendahan hati, penyangkalan diri, dan belas kasihan justru dianggap sebagai suatu kelemahan, bukan kebijaksanaan. Memang, hikmat Allah melalui salib itu sangat terbalik dengan hikmat dunia. Namun bacaan Alkitab kita pada hari ini menegaskan dan menguatkan kita bahwa orang-orang yang akan binasalah yang memandang salib Kristus sebagai kehinaan dan kebodohan. Sebaliknya, mereka yang diselamatkan, salib Kristus dipandangnya sebagai wujud kekuatan Allah. Allah tidak pula hikmat manusia melalui unjuk kekuatan. Allah justru menyingkapkan melalui kelemahan dan penderitaan Kristus. Di dalam kasih Kristus, apa yang tampak lemah ternyata penuh kuasa, dan yang dianggap hina ternyata mulia. Ironisnya ialah Allah justru memilih yang bodoh untuk mempermalukan yang berhikmat, dan yang lemah, termasuk para murid yang berasal dari golongan tidak terpandang, dijadikannya saksi kebenaran untuk mempermalukan yang kuat. Saudara yang diberkati Tuhan, hikmat Allah tidak dapat diselami sepenuhnya oleh manusia. Lihatlah buktinya. Bagaimana keberlangsungan sejarah manusia saat ini justru ditopang oleh nilai-nilai moral Kristiani yang hidup dalam nilai-nilai umum. Belajarlah dari kehancuran mereka yang mengandalkan hikmat manusia. Tetaplah percaya pada hikmat Allah yang mengundang kita untuk mengasihi tanpa pamrih, menghormati tanpa mengukur, dan memandang sesama sebagai saudara, bukan pesaing. Dalam hikmat Allah itulah kita menemukan hikmat yang sejati dan yang menghidupkan. Amin. Kita satu dalam doa syafaat. Ya Tuhan, sumber segala hikmat sejati, kami datang kepadamu dengan kerendahan hati, mengakui bahwa tanpa Engkau kami tidak memiliki apa-apa. Kami menyadari ya Tuhan, bahwa seringkali pikiran kami dibentuk oleh cara pandang dunia. Kami mengandalkan logika, kekuatan, dan kemampuan kami sendiri. Namun firman-Mu mengajarkan bahwa hikmat-Mu jauh lebih tinggi daripada hikmat manusia. Tuhan, beri kami hikmat-Mu, agar kami senantiasa merendahkan diri dan menerima hikmat-Mu yang membawa keselamatan dan kehidupan. Tuhan, berdoa bagi semua anggota keluarga di tengah-tengah jemaat-Mu Tuhan. Kiranya setiap anggota keluarga dibentuk oleh hikmat-Mu. Di tengah berbagai keputusan hidup, tuntun agar memilih jalan yang benar menurut kehendak-Mu, bukan sekedar yang terlihat baik menurut dunia. Berdoa untuk gereja-Mu Tuhan, mampukan gereja untuk tetap setia memberitakan salib Kristus, walaupun bagi dunia itu dianggap kebodohan. Jadikan gereja sebagai terang yang menunjukkan hikmat Allah yang menyelamatkan. Berdoa bagi generasi muda-Mu Tuhan, di tengah arus dunia yang menawarkan berbagai nilai dan standar keberhasilan, kuatkanlah generasi muda agar tidak terjebak dalam hikmat dunia yang menyesatkan. Dibentuklah dalam kuasa Roh Kudus untuk menjadi generasi yang takut akan Tuhan dan hidup dalam hikmat-Mu. Berdoa bagi para hamba-hamba yang Tuhan pilih sebagai kawan sekerja, pendeta, penatua, diaken, dan pengurus organisasi intragerejawi. Pimpinlah dalam kuasa Roh Kudus, sehingga semua tugas pelayanan diangkat dalam hikmat Tuhan.
Berdoa bagi anggota jemaat yang berada dalam kelemahan tubuh, yang berada dalam duka cita, yang berada dalam berbagai gumul-gumul. Kami percaya dalam hikmat Tuhan, semuanya diterima dengan syukur, penyerahan, dan senantiasa berusaha. Kami angkat syukur kami bersama dengan jemaat-Mu Tuhan, yang bersuka cita oleh berbagai hal-hal yang menyenangkan dalam kehidupan, yang berulang tahun ditambahkan hikmat, yang sembuh dari sakit penyakit, berhasil dalam berbagai hal, usaha berjalan dengan baik, pekerjaan tetap dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab. Atas semuanya kami ucapkan syukur kepadamu Bapa. Berdoa bagi anak-anak cucu-cucu kami. Mereka bertumbuh dengan baik, semakin mengenal Tuhan, dan setia dalam pendidikan mereka. Diberkati para orang tua kami yang sudah berusia lanjut, tetap terberkati dan diberikan hati yang selalu bersyukur. Kami bersyukur atas sukacita di tengah-tengah kebahagiaan gereja Toraja yang Tuhan karunia usia 79 tahun. Biarlah semua membawa kami untuk betul-betul berada di dalam pelayanan, rela melepaskan keistimewaan demi untuk kemuliaan Tuhan. Tuhan Bapa di sorga, kami berdoa bagi bangsa dan dunia. Tuhan memberkati pemimpin, diberikan hikmat yang asalnya daripada Tuhan, bukan sekadar kecerdasan manusia. Biarlah keadilan, kebenaran, dan damai sejahtera boleh terwujud karena hikmat-Mu memimpin setiap keputusan-keputusan. Diberkatilah setiap kami yang menyatu dalam renungan pagi pada saat ini. Ya Bapa, kami percaya bahwa hikmat-Mu sempurna dan membawa kehidupan. Ajarlah kami untuk hidup dalam terang hikmat-Mu setiap saat. Dan terkhusus untuk hari ini, kami percaya Tuhan memberi kami hikmat. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara, terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Saudara, terima kasih untuk kebersamaan kita. Kiranya firman Tuhan yang kita renungkan pagi ini menolong kita untuk tidak terjebak dengan cara pandang dunia, tetapi hidup dalam hikmat Allah yang sejati. Selamat menjalani tugas hari ini dengan iman. Tuhan memberkati kita.